Selamat datang di channel YouTube Cinema Movie Media. Oke, kali ini saya akan membahas atau membreakdown karakter-karakter di Hai Bye Mama. Tentunya tidak semua karakter akan saya jelaskan, melainkan karakter-karakter penting dalam cerita ataupun karakter-karakter sampingan yang ceritanya cukup menarik untuk dibahas. Oke, saya akan jelaskan dulu. Hai Bye Mama bercerita tentang seorang ibu bernama Cha Yuri yang ceritanya meninggal di tahun 2015. Tetapi 4 tahun setelah kematiannya, yakni di tahun 2019, tepatnya di latar waktu utama dari cerita drama ini, Cha Yuri secara mengejutkan hidup lagi. Walaupun ini bersifat fantasi, atau lebih tepatnya fantasi religius, tetapi drama ini seolah-olah menyuruh kita untuk membayangkan bagaimana jika orang terdekat kita itu yang sebelumnya meninggal, tiba-tiba hidup lagi. Dan itulah yang menarik dari serial ini ya. Oke, karena karakter utamanya bersinggungan dengan dua dunia, yaitu dunia arwah dan dunia manusia. Jadi karakter saya akan bagi menjadi dua ya, yaitu karakter yang ada di dunia arwah dan di dunia manusia. Bisa terlihat ada dua karakter yang bersinggungan dengan dua alam ini selain Cha Yuri, yaitu ada karakter dukun bernama Midong yang menjadi dekat sejak Yuri menjadi arwah. Jadi sebenarnya drama ini pada awalnya berfokus pada keseharian Yuri sebagai arwah, tetapi semakin cerita berjalan, porsi Yuri sebagai manusia lebih banyak. Akan mulai dari karakter utamanya dulu. Ada Jo Gang-hwa yang merupakan seorang dokter. Dia adalah mantan suaminya Yuri yang menikah lagi ketika Yuri meninggal. Istri baru dari Jo Gang-hwa bernama Oh Min-jong, dan mungkin ini adalah satu-satunya ibu tiri terbaik dalam kisah fiksi. Gang-hwa awalnya tidak ingin menikah lagi, namun karena ia butuh orang untuk merawat Seo-woo dan tuntutan orang-orang di sekitarnya, maka Gang-hwa pun menikah lagi dengan Oh Min-jong. Dan inilah salah satu konflik menarik dalam cerita, yakni Yuri tidak bisa lagi menjadi ibu dari Seo-woo atau istri Jo Gang-hwa lagi, dikarenakan posisinya digantikan oleh Oh Min-jong. Yuri dan Gang-hwa bertemu karena dicomblangkan oleh teman mereka masing-masing. Gang-hwa dibawa oleh Kye Gyun-song, sementara Yuri dibawa Ko Hyun-jung. Mereka bertemu dalam sebuah acara nobar bola. Yang garis-garis merah ini menandakan bahwa mereka ada ikatan darah ya. Sementara ini yang pink adalah ikatan pernikahan, kemudian yang ungu berarti pernah berada dalam ikatan pernikahan, sementara oranye berarti hubungan teman, sementara kuning berarti memiliki hubungan tetapi tidak terlalu terkait ya. Berikutnya ada karakter teman dari Yuri, yakni Ko Hyun-jung dan Kye Gyun-song. Selanjutnya ada karakter Dr. Jang yang terhubung dengan Jo Gang-hwa dan Kye Gyun-song. Dr. Jang merupakan kepala kedokteran di tempat mereka bekerja, dan dalam cerita ini karakternya memiliki peranan penting, yakni di masa lalu dia berperan akan trauma Jo Gang-hwa yang hingga saat ini menolak untuk diobati dan menolak melakukan operasi karena trauma yang berhubungan dengan kematian istrinya. Jadi dia merasa menyesal ketika itu tidak bisa menyelamatkan istrinya. Kemudian ada karakter ayah Yuri, ibu Yuri, dan adik Yuri. Semenjak Yuri meninggal, ibu dari Yuri seolah-olah membatasi keluarga mereka dari Gang-hwa dan cucunya yaitu Seo-woo. Hal ini membuat ayah Yuri merasa tertekan karena harus menahan rindu kepada cucunya. Kemudian semasa Yuri menjadi arwah, ada satu momen yang membuat dia menyadari bahwa Seo-woo, anaknya, ternyata dapat melihat dia atau melihat arwah. Dan ini berpengaruh ke cerita ketika Yuri menjadi manusia, yakni dia ingat dengan Yuri. Nah, ada satu karakter menarik di dunia arwah yang bernama Kim Hyuk-jin. Ini adalah arwah anak kecil di TK tempat Seo-woo sekolah. Yuri menjadi asisten dapur di TK tersebut untuk menyelamatkan Seo-woo atau mengusir arwah anak kecil tersebut. Yang ternyata arwah anak kecil tersebut tidak bisa pergi karena ia menunggu dijemput oleh ibunya. Ada juga karakter Kang Song-bong. Karakter ini merupakan arwah seorang pemain softball terkenal yang meninggal karena bunuh diri. Tetapi dalam cerita akhirnya diketahui bahwa Song-bong yang memiliki korelasi dengan Kye Gyun-song lewat dukun Midong meminta bantuan
Gunsong untuk menyampaikan kepada ibu dari Sangbong bahwa Sangbong sebenarnya tidak mati karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh oleh temannya yang ingin menutupi kecurangan skor. Nah, kenapa mereka saling berhubungan? Yakni karena ketika Sangbong hidup, Sangbong merupakan pasien dari Ki Gunsong. Untuk itulah dia meminta bantuan Ki Gunsong untuk menyatakan hal tersebut kepada ibunya. Lanjut ke keluarga Pilseung. Ini juga cukup menarik di cerita ini. Jadi Pilseung merupakan seorang anak yang ditinggal oleh keluarganya dalam sebuah kecelakaan ketika ia masih kecil. Jadi ayah, ibu, dan kakaknya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Sedikit mengingatkan kepada Hello Ghost. Nah, ketika arwah yang satu keluarga ini cukup merepotkan Yuri karena sering minta bantuan kepadanya untuk membantu Pilseung. Tetapi pada akhir cerita, peran dari keluarga Pilseung juga cukup penting bagi Yuri, yakni mereka menyelamatkan Seowo dari seorang karakter pengusir arwah. Dan karakter terakhir di dunia arwah yang gak kalah menarik adalah baik Samdong dan Kim Pan-seok. Kedua karakter ini tidak memiliki hubungan dengan Yuri secara langsung, tetapi mereka satu krematorium dengan Yuri. Keduanya memiliki hubungan bos dan anak buah, yaitu baik Samdong sebagai bosnya dan Kim Pan-seok sebagai anak buahnya. Di krematorium tersebut, baik Samdong dikenal sebagai orang yang angkuh oleh arwah lain, tetapi bagi Kim Pan-seok yang begitu setia dengan baik Samdong, ia ternyata memiliki hutang budi yang cukup besar. Di masa lalu, baik Samdong menyelamatkan anak dari Kim Pan-seok yang pada suatu hari mengalami kecelakaan dan Kim Pan-seok butuh banyak uang untuk operasi anaknya. Jadi ketika itu baik Samdong secara tiba-tiba membayar biaya perawatan anak Kim Pan-seok. Oke, kita lanjut membahas ke cerita dari karakter utama yakni Yuri. Ketika cerita berjalan diketahui bahwa Yuri harus merebut tempatnya kembali sebagai ibu dari Seowo dan istri dari Kang Hwa dalam waktu 49 hari. Dan jika dalam 49 hari ia tidak menemukan posisi tersebut, maka ia harus pergi ke atas atau ke akhirat. Nah, inilah yang gak kalah menarik, yakni Yuri ternyata tidak mau untuk merebut posisi itu kembali. Pada akhirnya dia tahu alasan sesungguhnya kenapa dia hidup kembali adalah karena dia diberikan kesempatan oleh dewa untuk berpamitan dengan orang-orang di sekitarnya, mulai dari orang tuanya, temannya atau sahabatnya, hingga anaknya sendiri. Oke, itu untuk breakdown karakter Hi Bye Mama yang cukup sekilas ini. Jika kalian tertarik, silakan menontonnya langsung di Netflix.